Bukan hanya dicintai, tapi layak dicintai. Kita semua ingin dicintai, itu manusiawi. Kita ingin diterima, dihargai, diakui. Ingin punya tempat dalam hati orang lain, ingin merasa penting, ingin berarti. Tapi diam-diam, di balik semua itu, ada kerinduan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih jujur. Bukan hanya dicintai, tapi layak dicintai. 2,5 abad lalu, seorang pria sunyi dari Skotlandia menulis satu kalimat. Man desires not only to be loved, but to be lovely. Kalimat itu datang bukan dari novel cinta, bukan dari pujangga, tapi dari seorang filsuf ekonomi bernama Adam Smith. Bukan soal pasar, bukan soal uang, tapi soal hati. Kita hidup di zaman yang lapar perhatian, tapi takut jadi nyata. Kita ingin dicintai, tapi tak siap menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita memoles diri, membentuk persona, menjadi apapun yang orang sukai. Asal jangan ditinggalkan. Tapi cinta yang datang ke topeng akan pergi juga saat topengnya retak. Dan kita tahu itu. Makanya kita gelisah. Kita haus pujian, tapi merasa hampa. Karena cinta yang kita dapat tidak pernah benar-benar untuk diri kita yang sebenarnya. Lovely bukan berarti manis, tampan, menarik. Lovely di sini adalah kualitas dalam diri kita yang membuat kita pantas untuk dicintai meski tak ada satupun yang sedang mencintai kita. Jujur, adil, lembut, berani, bertanggung jawab, setia, diam-diam peduli bahkan saat tak ada yang lihat. Menjadi lovely itu berjuang untuk menjadi orang yang bisa kita hormati saat kita sendirian. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenang oleh nurhani. Menjadi dicintai itu enak, tapi menjadi layak dicintai itu menyakitkan. Karena itu menuntut pengorbanan. Menuntut kita melepaskan pujian palsu, menolak pengakuan yang tidak jujur, dan berdiri dengan kepribadian yang belum tentu populer. Menjadi lovely itu tidak viral, tidak selalu dipuji, tidak selalu dimengerti. Tapi itu yang membuat hidup kita punya bobot. Bukan hanya terlihat berarti, tapi berarti beneran. Kadang kita berhasil. Kita disukai, dicintai, diterima. Tapi saat pulang ke kamar, kita mulai bertanya, apakah mereka mencintai aku atau hanya versi yang kubuat untuk mereka? Kalau aku gagal, apakah mereka akan masih tinggal? Kalau aku berhenti mencoba menyenangkan semua orang, apakah masih ada yang peduli? Dan disinilah kutipan Adam Smith menjadi cermin. Apakah cinta yang kita kejar lebih penting daripada integritas yang kita tinggalkan? Smith menyebut satu tokoh penting dalam moralitas manusia, the impartial spectator. Bukan orang lain, tapi suara dalam diri kita sendiri yang mengawati kita seperti juri yang adil. Saat kita bohong, dia tahu. Saat kita mencuri pujian, dia tak bersorak. Saat kita berlaku mulia dalam diam, dia tersenyum. Kita bisa membohongi dunia, tapi kita tahu penonton sejati hidup di dalam kepala kita. Banyak orang merasa kosong, bahkan saat mereka dicintai. Bukan karena cinta itu palsu, tapi karena mereka tahu mereka belum jadi pribadi yang pantas dicintai. Mereka merasa diterima,
tapi tidak berhak diterima. Dan rasa bersalah itu menggerogoti dari dalam. Mereka haus cinta, tapi rindu damai. Aku ingin orang mencintai aku, bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena siapa aku di dalam sini. Tapi apakah aku sudah jadi orang itu? Menjadi lovely itu dalam sunyi. Karena kita tidak bisa minta cinta datang. Kita hanya bisa membentuk diri yang layak dicintai, lalu berserah. Entah cinta itu datang atau tidak, itu bukan hidup untuk pujian. Tapi, hidup dengan alasan yang bisa kita pertahankan di hadapan cermin. Smith tidak sedang mengajari kita untuk jadi suci. Dia hanya ingin kita jujur. Jujur bahwa lebih penting jadi manusia baik daripada terlihat seperti manusia baik. Pertanyaannya sekarang, bukanlah siapa yang mencintai kita, tapi sudahkah kita menjadi pribadi yang layak dicintai, bahkan jika tak seorang pun sedang mencintai kita? Karena di ujung hidup, kita akan berdiri sendiri, menghadapi penonton paling jujur dalam hidup kita. Diri kita sendiri. Dan saat itu tiba, semoga kita bisa berkata, aku tidak sempurna, tapi aku berusaha jadi lovely. Man desires not only to be loved, but to be lovely. Adam Smith.